Hati-hati, 7 pola pikir ini tanpa sadar bikin kamu susah kaya di 2026. Banyak orang terjebak dalam bayang-bayang masa depan yang suram, hanya karena mereka memelihara pola hidup yang dianggap normal oleh lingkungan sekitar. Kita seringkali sibuk merencanakan sukses, tapi lupa melihat lubang di kantong sendiri yang terus membesar. Di channel Jejak Diri kali ini, aku ingin kita duduk tenang sejenak dan melihat realitas dengan mata yang lebih jernih, tanpa perlu menutup-nutupi kenyataan yang pahit tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan masa depan kita. Rumus pertama yang sering menghancurkan keuangan seseorang adalah kebutuhan untuk terlihat mapan di depan orang lain. Secara psikologis, ini adalah bentuk rasa tidak aman yang akut, di mana harga diri kita digantungkan pada penilaian orang yang bahkan mungkin tidak peduli dengan kita. Kita membeli barang yang tidak perlu hanya untuk sebuah pengakuan sementara. Padahal, dalam pandangan yang lebih dewasa, menjaga apa yang kita miliki dengan penuh rasa syukur jauh lebih berharga daripada memamerkan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. Lalu ada rumus kedua, yaitu mentalitas korban yang selalu menyalahkan keadaan, ekonomi, atau nasib. Kita terlalu sibuk mencari alasan di luar diri sendiri sampai lupa untuk melakukan introspeksi. Menganggap bahwa kemiskinan adalah takdir yang tidak bisa diubah adalah bentuk keputusasaan yang keliru. Seharusnya, kita sadar bahwa setiap usaha atau ikhtiar yang kita lakukan adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta yang sudah menitipkan raga dan akal ini untuk dikelola sebaik mungkin. Rumus ketiga yang tak kalah berbahaya adalah terjebak dalam kepuasan instan atau yang sering kita sebut sebagai self-reward yang tidak masuk akal. Kita sering menggunakan alasan menghargai diri sendiri untuk memuaskan nafsu belanja. Padahal itu hanya cara otak mencari kesenangan cepat untuk menutupi stres. Belajarlah untuk bersabar dan menahan diri, karena ketenangan yang sesungguhnya tidak datang dari benda baru, melainkan dari hati yang merasa cukup dan mampu mengendalikan keinginan duniawi. Poin keempat berkaitan dengan keengganan untuk terus bertumbuh dan belajar hal baru. Dunia berubah sangat cepat, dan jika kita memilih untuk stagnan, maka secara otomatis kita sedang bergerak mundur. Psikologi menyebutnya sebagai zona nyaman yang mematikan. Kita perlu menanamkan sikap rendah hati untuk selalu merasa butuh ilmu. Karena rezeki seringkali datang lewat pintu-pintu pengetahuan yang baru saja kita buka. Menjaga semangat untuk terus memperbaiki diri adalah bagian dari menjaga amanah hidup yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, rumus kelima adalah meremehkan kebocoran kecil dalam pengeluaran harian. Kita mungkin teliti dengan angka yang besar, tapi abai dengan pengeluaran-pengeluaran kecil yang jika dikumpulkan bisa menjadi beban berat. Ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam menjaga apa yang sudah dititipkan kepada kita. Mengelola keuangan dengan jujur kepada diri sendiri adalah langkah awal untuk mendapatkan keberkahan. Karena dari hal-hal kecillah karakter besar kita sebenarnya sedang dibentuk. Rumus keenam adalah rasa takut gagal yang berlebihan, sehingga membuat kita tidak berani mengambil langkah apapun. Ketakutan ini seringkali muncul karena kita terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri dan lupa bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segalanya. Kita sering merasa takut kekurangan di masa depan, padahal rasa takut itu justru menutup pintu kreativitas kita. Percayalah bahwa setiap usaha yang disertai ketulusan tidak akan pernah sia-sia, meski hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan saat ini.
Terakhir, rumus ketujuh yang paling sering dilupakan adalah memutuskan hubungan antara harta dan nilai spiritualitas. Banyak yang berpikir bahwa kekayaan hanya soal angka di rekening, tanpa menyadari bahwa ada hak orang lain di dalam setiap rupiah yang kita dapatkan. Jika kita hanya menumpuk harta untuk diri sendiri, tanpa ada keinginan untuk berbagi atau membantu sesama, maka harta itu akan kehilangan maknanya dan justru menjadi beban mental. Keikhlasan dalam memberi justru akan melapangkan jalan rezeki dengan cara yang seringkali tidak masuk akal secara logika manusia. Memasuki tahun 2026 nanti, tantangan akan semakin nyata bagi mereka yang masih memelihara 7 rumus ini. Kita harus berani memutus rantai kebiasaan buruk ini jika ingin melihat perubahan yang signifikan dalam hidup. Bukan hanya soal jadi kaya secara materi, tapi juga kaya secara mental dan tenang secara batiniah. Mulailah dengan memperbaiki cara pandang kita terhadap dunia dan fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan hari ini dengan penuh kesabaran. Setiap pilihan yang kita ambil hari ini adalah benih yang akan kita panen di masa depan. Jangan sampai kita menyesal karena terlalu lama memanjakan ego dan menuruti rasa malas yang dibungkus dengan berbagai alasan. Masa depan yang lebih baik selalu terbuka bagi siapa saja yang mau melihat ke dalam dirinya sendiri, memperbaiki apa yang rusak, dan melangkah dengan penuh keyakinan serta rasa syukur atas setiap kesempatan yang masih ada. Semoga renungan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus melangkah di jalan yang lebih bijak. Jika kamu merasa pembahasan ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan pemikiran kamu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan di jejak diri ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu pedulikan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.